Malam itu, hujan turun deras, membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Aku baru saja pulang dari mengunjungi kerabat yang dirawat di rumah sakit. Jalanan sepi, hanya suara gemericik air hujan yang terdengar. Saat melintasi sebuah tikungan, pandanganku tertuju pada sebuah gedung tua yang terletak agak jauh dari jalan utama. Aku terkejut melihat ada papan bertuliskan Rumah Sakit Sentosa dengan lampu neon yang redup. Aneh, setahuku, rumah sakit itu sudah lama ditutup. Rasa penasaran membuatku menghentikan kendaraan. Aku menatap bangunan itu dengan perasaan tak menentu. Meskipun terlihat usang, dari luar tampak beberapa cahaya lampu yang masih menyala. Mungkin ada pekerja yang masih melakukan perawatan bangunan, pikirku. Tanpa pikir panjang, aku turun dari mobil dan mendekati pintu depan rumah sakit. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Lorong-lorong yang seharusnya kosong malah ramai dengan aktivitas. Beberapa perawat dan dokter tampak berlalu lalang, seolah sedang menangani pasien. Anehnya, mereka semua mengenakan seragam kuno seperti dari zaman dulu. Pasien-pasien terbaring di ranjang-ranjang tua. Beberapa terlihat lemah, sementara yang lain hanya menatap kosong ke langit-langit. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ketika salah satu perawat melintas, aku mencoba menanyakan keberadaan rumah sakit ini. Dia hanya tersenyum aneh dan melanjutkan langkahnya tanpa menjawab. Merasa semakin tak nyaman, aku memutuskan untuk segera keluar. Namun saat berbalik ke arah pintu, lorong yang tadi kulewati berubah. Dinding-dindingnya kini dipenuhi jamur, cat yang mengelupas, dan lampu-lampu yang berkelip lemah. Semua orang yang tadi kulihat seakan lenyap dalam sekejap mata. Hanya ada keheningan yang mencekam. Jantungku berdetak cepat. Aku berusaha mencari jalan keluar, tapi setiap lorong yang kulalui selalu membawaku kembali ke tempat yang sama. Rasa takut mulai menguasai diriku. Suara langkah kaki mendekat dari belakang. Saat berbalik, kulihat sosok perawat tadi berdiri diam dengan wajah pucat. Bibirnya bergerak pelan, seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi suaranya nyaris tak terdengar. "Jangan pergi, kau." Pasien berikutnya. Mendengar itu, aku langsung berlari sekuat tenaga. Entah bagaimana, aku berhasil menemukan pintu keluar. Begitu sampai di luar, aku menoleh dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Gedung rumah sakit itu kini tampak sepenuhnya runtuh, hancur, dan ditinggalkan. Tak ada cahaya, tak ada aktivitas. Hanya reruntuhan kosong yang tersisa. Dengan napas tersengal, aku segera kembali ke mobil dan pergi dari tempat itu secepat mungkin. Sampai sekarang, setiap kali melintasi jalan itu, aku tak pernah melihat rumah sakit tersebut lagi. Tapi pengalaman malam itu terus menghantuiku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya klik, tapi satu hal yang pasti, rumah sakit gaib itu entah bagaimana masih beroperasi. Sejak kejadian di malam hujan itu, aku merasa hidupku berubah. Awalnya aku berpikir semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan, tapi semakin hari tanda-tanda aneh mulai muncul. Setiap kali aku melewati daerah sekitar rumah sakit gaib itu, suhu di dalam mobilku selalu turun drastis, bahkan saat siang hari. Radio yang biasa kuputar kadang memancarkan suara aneh, seperti bisikan pelan yang mengganggu telingaku. Yang paling membuatku ketakutan adalah mimpiku setiap malam. Aku selalu berada di dalam lorong-lorong rumah sakit itu. Bau obat-obatan bercampur aroma busuk menghantui mimpi-mimpiku. Dalam mimpi, aku berjalan di lorong yang panjang tanpa ujung, dikelilingi oleh pasien yang wajahnya tak pernah kutemui di dunia nyata. Mereka hanya memandangiku dengan mata kosong, seolah-olah menunggu sesuatu dariku. Suatu malam saat aku baru tertidur, aku merasakan sensasi aneh. Tubuhku terasa berat, seperti ada yang menindihku. Saat membuka mata, di sudut kamarku, aku melihat sosok perawat dari rumah sakit itu berdiri diam, menatapku dengan senyum kaku. Aku berusaha berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhku tak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosoknya yang perlahan mendekat. Bau obat kembali tercium, persis seperti di dalam rumah sakit gaib itu. Setelah kejadian itu, aku berusaha mencari tahu tentang rumah sakit Sentosa. Aku mengunjungi perpustakaan kota, membaca koran-koran lama, dan akhirnya menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Rumah sakit itu memang pernah beroperasi di tahun 1950-an, namun ditutup setelah serangkaian kejadian aneh. Dikatakan, banyak pasien yang hilang tanpa jejak, dan beberapa laporan menyebutkan bahwa para staf rumah sakit seolah berubah kejam tanpa alasan. Rumah sakit itu akhirnya terbakar dalam sebuah insiden misterius dan tak pernah dibuka kembali. Tapi yang paling mengerikan adalah cerita tentang pasien yang tidak pernah pulang. Beberapa saksi yang pernah melintasi gedung itu mengatakan mereka melihat pasien-pasien yang masih dirawat meskipun rumah sakit itu sudah lama tutup.
Mereka terperangkap, selamanya menjadi bagian dari rumah sakit gaib itu. Setelah mengetahui kebenaran ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Setiap malam, selalu ada bayangan yang bergerak di sudut-sudut mataku. Sesuatu atau seseorang sepertinya mengawasi setiap langkahku. Aku tak tahu kapan semuanya akan berakhir, atau apakah aku akan menjadi bagian dari cerita rumah sakit itu selamanya. Malam ini, saat aku menulis ini, aku mendengar langkah kaki pelan di lorong luar kamarku. Bau obat yang menusuk mulai tercium lagi. Mungkin aku tak bisa lari lebih lama lagi. Akhir dari cerita ini belum kutahu, tapi satu hal yang pasti, rumah sakit itu masih mencari pasien baru.